Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Oke, silakan teman-teman disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian dilihat kanan kirinya, kemudian di kolomnya apakah ada sampah. Oke, kalau ada sampah bisa ditulis. Sudah? Sudah. Baik. Bapak buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Semua. Oke, teman-teman semua. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah Muhammadiyah. Siapa yang mau review? Ada yang mau review? Fauzan? Ini Pak, setahu saya kemarin yang saya dapatkan itu di Jogja Pak. Mungkin yang lain ada yang mau. Silakan Mas Khalid. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini ada 3 poin yang kita bahas. Ya, nanti masing-masing 3 orang berdiskusi, ya. Jadi Mas Ilhan sampai Mas Olin ini kelompok 1. Kemudian ini Mas Zidan sama Mas ini di kelompok 2. Kemudian Mas Fauzan sama ini di kelompok 3. Kemudian 3-3 ya berarti ya. 1-2-3 berarti ini gabung berempat. Silakan didiskusikan dulu, waktunya 1 menit. Sudah ya. Beberapa kelompok 1, Mas Alif berdiri di tempat menjelaskan tentang menunjukkan sikap asertif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Sikap asertif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah sikap yang menunjukkan kepercayaan diri, kejujuran, dan keterbukaan dalam berkomunikasi dan bersikap tanpa melanggar hak dan kewajiban orang lain. Sikap asertif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah sikap yang menunjukkan keberanian, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam tanpa takut akan tantangan, hambatan, dan kritikan, serta menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Makna Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah karena Muhammadiyah adalah gerakan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah menegakkan tauhid dan menyebarluaskan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan Muhammadiyah juga aktif dalam berbagai bidang masyarakat dan berusaha menunjukkan Islam yang maju dan dinamis. Silakan kelompok 3. Untuk Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat itu sendiri, Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat dalam artian Muhammadiyah berperan dalam sisi aspek sosial itu sendiri, di mana di situ Muhammadiyah membangun beberapa fasilitas-fasilitas tertentu termasuk rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya yang bergerak di bidang sosial. Terima kasih kelompok 3. Kita beri applause buat kita semuanya. Oke, jadi
selanjutnya. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 menunjukkan sikap asertif Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ya, jadi sikap asertif itu adalah sikap yang menunjukkan kepercayaan diri, kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi dan bersikap tanpa melanggar hak dan kewajiban orang lain. Kemudian kalau sikap asertifnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah sikap yang menunjukkan keberanian, kemandirian dan tanggung jawab dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam tanpa takut akan tantangan, hambatan dan kritikan serta menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Oke, baik, selanjutnya makna dari Muhammadiyah yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berfokus pada ajaran Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian tujuannya adalah menegakkan tauhid dan menyebarluaskan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gerakan ini aktif dalam berbagai bidang masyarakat dan berusaha menunjukkan Islam yang maju dan dinamis. Muhammadiyah telah melalui 3 fase, yaitu ada pertumbuhan, perkembangan, dan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Organisasi teratur, demokratis, dan profesional melibatkan anggota, pimpinan, dan program dalam berbagai bidangnya. Kemudian selanjutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di masyarakat. Nah, jadi pertama dari Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kita lihat dari gerakan dakwah, kemudian ada Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Nah, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah bergerak untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, serta menegakkan tauhid yang murni, ibadah yang khusus dan akhlak yang mulia. Muhammadiyah juga berdakwah pada orang yang belum Islam dengan menunjukkan keindahan dan kemudahan Islam tanpa paksaan atau kekerasan. Kemudian kalau Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk penyimpangan bid'ah, khurafat, dan kesyirikan yang merusak akidah, ibadah, dan muamalah umat Islam. Muhammadiyah juga berusaha untuk mengembangkan pemikiran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat tanpa mengabaikan sumber-sumber syariat yang otentik. Nah, kemudian kita lihat Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Ini Muhammadiyah berkontribusi untuk kesejahteraan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat, khususnya kaum duafa, fakir, miskin, dan tertindas. Muhammadiyah juga berperan aktif dalam membela kepentingan umat dan bangsa serta menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Oke, jadi begitu ya teman-teman semua. Jadi di sini di depan ada kertas, silakan teman-teman bisa ambil satu-satu, kemudian nanti ditempelkan ya. Oke, sebelumnya saya tempelkan dulu. Nanti disesuaikan ya. Silakan teman-teman bisa ambil. Baik, sudah ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebelum Islam datang ke Indonesia telah ada aliran dan animisme, dinamisme dan pionisme. Jadi kelahiran Muhammadiyah karena diilhami dan dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itu ya teman-teman semua. Oke, jadi ada tugas di rumah. Silakan kerjakan evaluasi halaman 13 pilihan ganda dengan memilih jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang huruf A pada huruf A, B, C, atau D pada urutan jawaban. Oke, baik, mungkin itu ya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukur ada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.